Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang membuat dia ingin datang. Jadi apa sih? Kita akan lihat prediksinya, dan siapa sih orang yang ingin datang ke kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini loh di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang membuat dia ingin datang ke kamu ya. Apa sih sebenarnya alasan dia yang membuat dia tuh ingin datang sama kamu? Di sini yang aku lihat memang kamu sama dia tuh bisa jadi akan ada komunikasi atau pertemuan di sini ya. Karena di sini yang aku lihat dia tuh udah di titik yang sangat rindu banget sama kamu ya. Kayaknya ini orang yang sudah tidak terkoneksi lagi sama kamu, atau mungkin orang yang pernah cinta, yang pernah kamu sayangi, yang saat ini tuh udah lost kontak atau udah berpisah ya. Jadi yang membuat dia ingin datang itu karena dia rindu gitu ya, dan dia tuh pengen ada pertemuan atau komunikasi karena dia tuh ingin memperbaiki antara hubungan kamu dan dia. Mungkin kemarin ketika kamu menjalani hubungan sama dia ini tipe orang yang emosional ya, atau mungkin tipe orang yang egonya sangat tinggi gitu. Nah, jadi ketika saat ini dia ngerasa bersalah, dia ngerasa menyesal gitu ya, jadi ada keinginan untuk ingin datang ke kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dia tuh yang pernah cinta kamu, dia juga yang pernah sayang sama kamu. Sebegitu sebaliknya, kamu juga pernah cinta, kamu juga pernah sayang sama dia gitu. Jadi orang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu, kalian tuh pernah menjalani hubungan, tetapi dia malah pergi dari kehidupan kamu ya. Terus lagi di sini yang aku lihat ya, akan ada komunikasi bisa jadi antara kamu dan dia ya, karena di sini tuh ada kerja keras atau antusias dia ya untuk memperbaiki hubungan kamu dan dia gitu. Jadi kalau kamu saat ini yang menunggu, yang berharap, yang mungkin pengharapan kamu dan kamu menunggu seseorang ini tuh nggak sia-sia ya. Dia akan datang ke kamu karena dia ketika dia tidak sama kamu ada seperti kemiskinan cinta atau mungkin kemiskinan kasih sayang. Terus lagi di sini yang aku lihat dia kayak kesepian, dia kesulitan untuk move on atau kesulitan untuk melupain kamu gitu. Dia kehilangan gitu ya. Dan dia kayak di titik yang ketika dia pergi dari kamu, dia tuh kayak mencari sebuah sosok orang baru ya dari kehidupan kamu ya, ke orang baru ya, tetapi dia menempatkan hati yang salah gitu. Jadi kayak di titik yang pengen balik lagi ke kamu, pengen datang lagi ke kamu itu memperbaiki hubungan ya, komunikasinya baik, pertemuan, kayak pengen mengulang kembali ya. Walaupun di sini dia tahu ya betapa mungkin teganya dia terhadap kamu yang kemarin-kemarin yang dia lakukan. Jadi kayak di titik sebenarnya di sini tuh kayak ada perasaan yang apa sih, maju mundur ya kalau aku lihat di sini ya. Ada ketakutan juga, tapi karena dia masih sayang, dia juga ngerasa ketika sama kamu itu semua kebahagiaan yang kamu berikan tuh tercukupi gitu. Tetapi ketika dia nggak sama kamu, dia kehilangan segalanya gitu, dari segi rasa sayang yang tulus, perhatian, kepedulian, orang yang benar-benar cinta dan sayang dia tulus itu. Jadi benar-benar di titik yang hilang. Nah, tetapi saat dia ingin maju ke kamu, dia tuh takut gitu, takut kamu sifatnya tuh
tidak mengenakan untuk dia gitu, tapi keinginan dia untuk datang di sini tuh sangat besar gitu, sangat kuat walaupun masih ada maju mundurnya ya. Jadi di sini dia tuh masih menunggu. Dia masih menunggu seperti motivasi atau mungkin ide lah ya. Dia masih menunggu seperti apa sih? Kayak kesiapan gitu, karena dia takut di sini tuh gagal ketika dia deketin kamu, atau mungkin komunikasi kamu, respon kamu tuh takutnya gagal, nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia nggak mau gagal lagi dalam mendapatkan hati kamu. Makanya di sini dia berhati-hati untuk mendapatkan cinta kamu kembali gitu ya. Tapi di sini kalaupun nanti dia datang atau mungkin dia komunikasi kamu ya, aku rasa hubungan kamu dan dia itu juga ujungnya nggak akan ada sebuah komitmen gitu. Karena tetap akan terikat kamu sama dia, tetapi kayak ngegantung di sini gitu. Jadi mungkin kamu saat ini menunggu, kamu berharap dia tuh akan datang. Ya kemungkinan pengharapan kamu tuh nggak sia-sia ya, akan ada kehadiran dia atau komunikasi dia lagi, atau mungkin dia akan buka semua akses blokir yang dia blokir ke kamu itu. Tapi itu tadi, kalian menjalani hubungan tetapi hubungan tuh nggak ada kejelasan gitu. Mungkin dia berjuang untuk baik lagi atau mungkin untuk kembali sama kamu, tapi dia nggak akan berkomitmen gitu. Jadi tetap akan ada hubungan tetapi tetap ngegantung di sini yang kulihat ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa lah ya readingan ini untuk kamu. Ya aku rasa sih kita tuh kan di dalam kehidupan butuh sebuah komitmen atau kepastian dan kejelasan gitu. Kalau dia datang kembali atau dia ingin datang sama kamu atau komunikasi, menghubungi kamu atau memperbaiki hubungan, untuk apa gitu kalau memang ujung-ujungnya nggak ada kejelasan atau mungkin ujung-ujungnya hanya ngegantung gitu. Karena kan di posisi kamu juga butuh sebuah kepastian di dalam hubungan, ya kan? Kamu juga nggak bisa dong gitu, harus ngejalani aja tetapi kamu nggak dikasih kejelasan. Karena siapapun orang yang ngejalani hubungan pasti akan meminta kejelasan atau kepastian, atau tidak komitmen lah seperti itu ya. Kalau kita ngejalani hubungan tapi kita tidak pada komitmen, tidak ada kejelasan, ya untuk apa dia datang kembali gitu ya kan. Kalau hanya untuk membuat dia tuh suasananya baik lagi, dia ngerasa happy, dia ngerasa bahagia sama kamu, dia ngerasa dicintai, dia ngerasa ketemu sama sosok yang tulus ya, tapi kan untungnya di dia aja gitu. Jadi kalau kamu mungkin saat ini merasalah seperti itu, ya kamu harus bisa menyiapkan jawaban gitu. Jika dia datang lagi ke kamu, apa yang harus kamu jawab gitu. Jika dia minta lagi balikan sama kamu, apa yang harus kamu jawab gitu ya kan. Kalau memang kamu ingin pada komitmen pada suatu hubungan, ya berarti bukan sama dia gitu. Berarti kamu harus move on dan mencari orang lain. Tetapi kalau kamu hanya mementingkan pikiran kamu mementingkan diri kamu, kayak karena cinta masih sayang kamu nggak bisa hidup tanpa dia, ya udah kamu terima tapi pada hubungan yang tidak ada kejelasan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin di titik yang berharap, di titik yang menunggu, di titik yang bertanya-tanya atau mencari orang yang saat ini mungkin kamu pikirkan, yang mungkin pergi dari kehidupan kamu ya. Yang aku lihat di sini, dia itu ada keinginan untuk datang menemui kamu atau komunikasi atau buka blokiran kamu ya. Tetapi di sini masih ada pikiran maju mundur, tetapi maju mundur itu kayak dihilangkan karena memang ada seperti antusias, masih ada antusias atau mungkin semangat ya. Karena di sini dia hanya menunggu momen yang tepat untuk dia komunikasi kamu atau menemui kamu lagi. Ya mudah-mudahan orang yang kamu tunggu, yang kamu harapkan itu jodohnya kamu ya. Jangan sampai dia hanya datang, hadir, mengikat tapi tidak ada kejelasan, hanya menggantung ya. Mudah-mudahan kamu juga mengambil langkah yang terbaik untuk kamu, karena keputusan itu ada di tangan kamu ya. Yang bisa membahagiakan diri kamu itu diri kamu sendiri. Jadi jangan berharap orang lain akan membahagiakan kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan readingan kita yang membuat dia ingin datang ya. Resonate atau tidak, ini tergantung dari semuanya ya. Karena ini energinya bukan buat kamu aja ya, jadi banyak orang. Jadi kalau nggak cocok di kamu, berarti ini bukan untuk kamu ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan perlu saya ingatkan, ini hanya kartu ya. Jadi jodoh, rezeki, maut sudah ada yang mengatur ya. Kartu juga hanya gambaran ya. Jadi semua kita kembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa ya.
Oke, di sini ada 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada Scorpio, ada Gemini, ada Pisces, ada Capricorn, dan yang terakhir di sini Libra. Aku ulangi 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Scorpio, Gemini, Pisces, Capricorn, dan yang terakhir di sini Libra. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.